Salam jumpa teman-teman YouTube, rekan-rekan sekalian yang mungkin pernah mendengarkan saya bercerita dalam konten saya ini tentang sesuatu yang insya Allah bermanfaat. Dan bagi yang belum pernah mendengar dan belum tahu siapa saya, perkenalkan saya Muhammad Milzam, seorang coach trainer dan juga pembelajar di bidang ekonomi. Saat ini kita belajar banyak dari perkembangan teknologi, termasuk dalam teknologi media sosial yang diintegrasikan dengan artificial intelligence dan juga berbagai macam fitur yang ada yang merupakan bagian dari perkembangan teknologi, sehingga dinamika itu perlu kita tanggapi dengan cara kita semakin banyak melakukan hal-hal yang sekiranya bisa memanfaatkan itu semua. Sayang sekali kalau perkembangan teknologi tidak kita memanfaatkan. Simpelnya, semakin canggih handphone yang kita pakai, harusnya semakin banyak yang kita gunakan, tidak hanya untuk scrolling saja. Setidaknya bikin konten lah. Itu yang saya coba lakukan saat ini. Ada istilah sirkulasi dalam sebuah konsep kesehatan mental. Bagi seorang yang memiliki kepribadian tertentu atau memiliki hobi tertentu lah ya, hobi nongkrong, hobi olahraga dan lain sebagainya, ini sebenarnya menurut saya pribadi itu bisa dikatakan suatu kebutuhan psikologis kan. Nah, kita manfaatkan perkembangan teknologi untuk mengenhance hobi kita itu, untuk nongkrong dengan diintegrasikan sama perkembangan teknologi. Atau yang sedang kuliah, ya kita lebih cocok lagi ketika diskusi soal tugas ataupun presentasi dan lain sebagainya dengan memanfaatkan teknologi seperti aplikasi untuk kolaborasi Notion ya, ClickUp. Meskipun saya belum coba, saya sudah coba Notion, tapi ClickUp itu belum ya. Dan atau dengan mengkombinasikan aplikasi-aplikasi yang ada. Dan juga tentu kita perlu menambah wawasan dengan teori dasar dan juga pengetahuan populer yang ada saat ini. Itu tetap tidak bisa ditinggalkan. Jadi membaca itu masih tetap wajib, walaupun dari dulu ilmu pengetahuan itu dengan dipelajari cara pertama adalah membaca. Saat ini dengan adanya teknologi kita bisa belajar dengan video, kita tetap tidak bisa lepas dari membaca. Setidaknya membaca captionnya. Di kolaborasi hasil konten yang ada itu juga masih banyak sekali tulisan yang harus kita baca sebenarnya, namun secara tidak sadar. Hanya kelebihan konten kreator memanfaatkan desain grafis tertentu membuat tulisan lebih menarik. Tapi intinya itu membaca. Artinya kita perlu menyeimbangkan apa yang kita peroleh, informasi yang kita peroleh dengan apa yang kita produksi. Kita bisa menulis. Saya menulis book chapter. Saya masih ingin menulis buku saya sendiri suatu saat. Kenapa? Karena banyak sekali yang saya peroleh setiap hari dari informasi yang berseliweran di media sosial dan juga media online. Teman-teman juga banyak yang kritis membuat postingan tentang kondisi lingkungan yang ada di sekitarnya. Saya di Kota Pekalongan. Kondisi apa yang perlu kita perhatikan? Kondisi darurat sampah. Kondisi adanya kasus BMT yang terbengkalai. Itu juga saya tentu secara tidak langsung ataupun secara langsung mengikuti, mengingat ibu saya juga korban. Nah, saya ingin lepas dari persoalan yang terkadang
membuat dua sisi yang berlawanan, pro dan kontra. Saya ingin membuat sebuah pikiran alternatif biasanya, walaupun saya tidak akan menghilangkan persoalan utamanya. Contoh pikiran alternatif yang ingin saya sampaikan yaitu tentang memanfaatkan perkembangan teknologi untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Kita sering menghadapi masalah komunikasi, berarti kita perlu memanfaatkan teknologi untuk mengatasi masalah itu. Kalaupun harus ada pengorbanan yang harus dikeluarkan, kita bisa mengambil pengorbanan itu, kita bisa ngeluarin sedikit anggaran, sedikit modal untuk menyelesaikan masalah itu, karena itu penting. Ingat, masalah di zaman saat ini bisa jadi bukan masalah di zaman sebelumnya, atau kalau mau menggunakan mau menggunakan istilah generasi, masalah bagi generasi Z itu belum tentu masalah bagi generasi milenial. Tapi ingat, masalah ya tetap saja masalah. Atau contoh lebih ekstrimnya, bagi anak kecil masalah itu contohnya adalah mainannya rusak. Itu masalah besar bagi anak kecil. Bagi orang dewasa itu bukan masalah. Nah, bagi orang dewasa mungkin masalahnya adalah ketika bisnisnya sedang tidak bagus, itu masalah besar. Tapi yang dirasakan dengan masalah anak kecil yang mainannya rusak, rasanya sama, yaitu hatinya susah, sedih, sama kan, rasanya sedih dan susah. Ternyata selain kita harus tetap membaca, kita juga tetap harus membaca. Maksudnya tidak hanya membaca yang ada di media saja ya, tapi membaca diri kita sendiri, membaca apa yang sebenarnya kita rasakan. Kalau kita bisa membaca apa yang kita rasakan, setidaknya kita bisa membaca kondisi orang lain. Kalau kita bisa membaca kondisi orang lain, kita bisa refleksi apa yang terjadi pada orang lain kembali kepada diri kita sendiri. Setidaknya kita bisa, dalam istilah bahasa Jawa sawang sinawang, setidaknya kita bisa bersyukur ada orang yang memiliki masalah yang bisa jadi lebih besar. Atau lebih baik lagi, kita bisa merefleksikan masalah orang lain dan mencari solusi, sekaligus kita memperoleh insight untuk menyelesaikan masalah kita sendiri. Dan yakin saja bahwa teknologi itu sebenarnya diciptakan untuk membantu kinerja manusia. Ada icon-icon yang menarik, desain grafis yang unik dan lucu, itu biarlah seperti itu, karena market menginginkan hal seperti itu. Tapi dari kacamata kita masing-masing, esensinya apa, manfaatnya apa, apapun aplikasinya, apapun toolsnya, kita tetap fokus sama penyelesaian masalah. Goalsnya adalah itu. Tools is tools. Tools itu alat. Alat itu untuk mencapai tujuan. Tujuannya apa? Menyelesaikan masalah. Ya, tempatkan alat itu ya sebagai alat, bukan sebagai tujuan. Tentu saya juga menasihati diri saya sendiri. Mungkin saya kedepannya ingin memanfaatkan tablet, karena laptop sudah tidak terlalu support dengan mobilitas saya yang tinggi, karena bekerja di lembaga pendidikan itu tidak hanya tentang pendidikan saja, tugas-tugas administrasi juga tetap ada, tugas-tugas organisasi juga tetap ada, multitasking juga tetap harus jalan. Dan akhir-akhir ini saya sangat tertarik dengan buku dari salah satu penulis, saya lupa namanya, nanti saya tuliskan di kolom komentar, Building the Second Brain sama The Para Method. Itu yang ingin saya pelajari, dan saya mengajak teman-teman yang tertarik untuk belajar itu untuk menerapkannya, baik teman-teman pembelajar maupun teman-teman subscriber atau teman-teman yang lewat. Itu dari saya, salam kenal bagi yang belum pernah mendengarkan konten saya, dan silahkan bisa diskusi
dan kita bisa saling bertukar informasi di kolom komentar. Mohon maaf jika ada yang kurang. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.